Allah itu maha tahu, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Tanpa kita ngomong, tanpa kita minta, Allah tahu kita tuh lagi butuh apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku ada video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh buat kita semua, amin. Nah langsung aja kita baca ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel, saya mau bertestimoni tentang keajaiban solawat. Saya Eni dari G aja ya. Pekerjaan saya adalah tour leader umroh dan wisata halal. Dan saat ini terdampak COVID, sehingga ada beberapa customer atau jamaah yang meminta kembali pembayaran baik untuk umroh atau wisata halal, padahal uang tersebut sudah masuk ke vendor-vendor kami di LN. Otomatis saya juga harus mengembalikan komisi yang saya dapat karena customer cancel yang jumlahnya puluhan juta, dan komisi tersebut sudah terpakai semua. Saya bingung dan galau. Apalagi ada salah satu customer yang meminta cancel pembayaran 20 juta. Dalam kebingungan saya bersolawat Jibril minimal 1000 kali. Dan Masya Allah, Allah berikan kemudahan yang gak disangka. Tiba-tiba ada rezeki dari suami berupa THR, sebagian untuk saya berikan ke customer dan masih kurang. Tapi Alhamdulillah Allah kirimkan teman yang sukarela meminjamkan gelang emasnya untuk saya jual dulu senilai 6,4 gram, sehingga saya bisa kasih 5 juta kepada customer yang cancel tersebut. Sholawat jauh membuat saya lebih tenang, meskipun saya harus menyelesaikan 15 juta lagi dalam minggu ini. Dan Alhamdulillah saya belum ada uang segitu. Berkat sholawat saya tenang dan yakin Allah akan menyelesaikan amanah-amanah saya, baik yang 15 juta dan juga amanah-amanah lain di lembaga pembiayaan. Doakan saya untuk terus istiqomah bersolawat Mbak Mel. Semoga Allah ridho untuk menyelesaikan segala amanah dan utang-utang saya dengan caranya Allah. Semoga Mbak Mel dan keluarga juga selalu sehat dalam kelimpahan rezeki dari Allah, amin. Waalaikumsalam. Masya Allah Mbak Eni, baca solawatnya gimana? Langsung 1000 atau dicicil? Aku ikut senang dengernya. Semoga Mbak istiqomah ya dan terus bersolawat sampai akhir hayat, amin. Aku izin testimoninya ya, identitas mau disamarkan gak? Kemudian Mbak ini jawab 1000 langsung Mbak Mel setiap hari, ditambah kalau aktivitas gak berhenti solawat, boleh disamarkan. Kemudian Mbak Eni ngechat aku, itu kan hari Kamis, dan hari Sabtunya ngechat aku lagi. Assalamualaikum Mbak Mel, hari ini calon jamaah yang minta pembayaran umrohnya dikembalikan datang lagi ke rumah. Bahkan sempat ke rumah mertua, sampai akhirnya mertua tahu kalau ada calon jamaah yang minta uangnya dikembalikan karena calon jamaahnya butuh. Berkat sholawat Jibril saya tenang banget hadapi ini semua. Dan alhamdulillahnya ada ipar memberikan pinjaman 15 juta. Akhirnya saya bisa mengembalikan dana tersebut melalui wasilah sholawat Jibril. Semoga dana dari perusahaan travel bisa segera cair untuk saya mengembalikan amanah-amanah saya, atau Allah memberikan keberlimpahan rezeki lain dari arah manapun. Doakan saya ya Mbak Mel agar tantangan ini segera diselesaikan dengan caranya Allah. Satu hal lagi Mbak Mel, mengamalkan sholawat ini hati saya tenang sekali. Mereka berusaha memfitnah saya, dikira saya pakai dana tersebut, tapi hati saya tenang sekali. Gak ada rasa jengkel, marah atau apapun atas fitnah-fitnah mereka. Sebelum dana 15 juta pinjaman dari adik ipar tadi, ada salah satu teman juga memberikan emasnya kepada saya. Alhamdulillah gak sampai kepake dan besok mau saya kembalikan.
mas itu tidak jadi terpakai Mbak Mel. Alhamdulillah berkat sholawat Allah kirimkan banyak bantuan dan solusi untuk saya. Waalaikumsalam, Masya Allah Mbak, amin. Aku bantu doa dari sini, semoga semuanya selesai. Masya Allah ya teman-teman ya. Ini tadi testimoni dari Mbak Eni dengan mendawamkan sholawat Jibril. Jadi Mbak Eni ini kerja di travel, kemudian karena masalah COVID, jadi Mbak Eni harus mengembalikan uang dari para customernya yang minta uangnya kembali, dan salah satunya ada yang minta dikembalikan 20 juta. Ya pasti panik dong teman-teman ya. Sementara tentunya komisi udah dipakai, pastilah namanya kita dapat komisi, dapat untung, pasti kita pakai ya kan, dan harus dikembaliin gimana caranya dalam waktu dekat. Dan Masya Allah, satu yang Mbak ini dapat yaitu ketenangan itu yang paling penting ya teman-teman. Jadi apapun masalah kita, seberapa besar hutang kita, tenang itu nomor satu. Tenang dulu. Kalau kita nggak tenang, masalahnya nggak akan selesai dan malah makin bikin kita tambah stres ya. Makanya ketika teman-teman punya masalah apapun itu, ayo kita sholawat dulu, kita kejar dulu Allah, kejar ampunan Allah, kejar cintanya Allah, sampai kita tuh ngerasa benar-benar dekat sama Allah. Nanti pertolongan tanpa dipinta pun pertolongan itu datang. Allah itu maha tahu, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Tanpa kita ngomong, tanpa kita minta, Allah tahu kita tuh lagi butuh apa gitu ya kan. Makanya teman-teman, kejar dulu Allahnya, kejar dulu ampunan Allahnya, jangan kejar solusi. Jadi buat yang lagi punya utang banyak nih, misalnya utangnya banyak, atau pengen jodoh, atau pengen anak keturunan, jangan sholawat kejar itu dulu. Memang kita bersolawat niatnya pengen doa kita terkabul kan, pasti. Namanya kita punya hajat ya. Caranya dengan kita mencoba merayu Allah dengan memperbanyak sholawat. Tapi jangan kejar solusi dulu, jangan kejar hasil dulu, kejar Allah dulu ya teman-teman ya, kejar Allahnya dulu. Kalau kita udah dapetin ampunan Allah, insya Allah apapun yang jadi keinginan kita itu terkabul ya. Seperti tadi mbaknya baca sholawat Jibril 1000 kali. Nah ayo teman-teman, sholawat Jibril itu gampang banget bunyinya, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, atau bisa juga Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, terserah mau yang bagaimana. Sholawat Jibril itu kalau dibaca 1000 kali sekali duduk itu cuma sekitar 15 menit. Kalau yang cepat 10 menit, jadi 10 sampai 20 menitan lah teman-teman. Ayo dibaca. Ya, kalau sholawat Jibril kalau bisa jangan dicicil 1000-nya. Nanti teman-teman baca 1000 kali satu kali duduk. Cari mana waktu yang paling teman-teman punya, yang paling nyaman untuk berlama-lama duduk setelah sholat. Misalnya habis subuh, habis isya, habis tahajud misalnya, baca Shallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali. Kalau yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu memang agak butuh waktu yang lama ya. Kalau 1000 tuh sekitar 1 jaman biasanya kalau aku ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lebih pendek lagi waktunya. Baca itu teman-teman, yang punya masalah baca deh, satu kali duduk aja minimal 1000 kali. Baca pagi dan sore, kalau bisa sanggup sampai 4000. Nanti sambil aktivitas baru dicicil baca, nggak pakai hitungan nggak apa-apa, sambil kerja, sambil di perjalanan. Cuman biasanya sih kalau aku lebih senang pakai tasbih digital kalau lagi di jalan kemana-mana, ke pasar gitu kan, aktivitas. Kenapa? Kalau nggak pakai tuh jadinya kita nggak punya pengingat untuk bersolawat gitu teman-teman. Jadi kalau kita pakai tasbih kan kita kayak ada ingatan otomatis. Dan ada, kita jadi lebih semangat. Kalau aku ya khususnya jadi lebih semangat, udah berapa nih bacaan aku gitu. Nah kalau misalnya teman-teman bisa baca 10.000 lebih bagus lagi, dicicil setiap hari, dicicil sambil aktivitas dan setiap habis sholat. Tapi memang yang lebih bagus itu benar-benar kita punya waktu khusus untuk bersolawat, duduk minimal baca 1000 kali. Atau teman-teman pakai waktu, misalnya mau bersolawat selama 1 jam. Nah setelah 1 jam
selesai baru aktivitas sambil baca sholawat. Terserah teman-teman bisa pilih mana yang paling nyaman buat teman-teman. Intinya jangan sampai nggak baca sholawat ya teman-teman ya. Sabar, istiqomah, yakin dengan pertolongan Allah dan pasrah. Kalau kita udah pasrah, insya Allah pertolongan itu akan segera datang ya teman-teman. Kita doain mudah-mudahan masalahnya Mbak Eni segera selesai. Kalau yang 20 juta kan udah selesai ya, tinggal harus bayar hutang ke adik iparnya, tapi kan nggak dikejar-kejar juga dan alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Kalau memang teman-teman merasa video ini perlu untuk di-share, untuk bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lain, ayo yang punya masalah, kita punya Allah, kita bisa memperbanyak sholawat untuk segera menyelesaikan masalah-masalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.